Kasih-Nya tidak berkurang gara-gara kita berbuat salah. Kasih-Nya tetap utuh, kasih-Nya tetap selalu, karena kasih-Nya kekal untuk kita masing-masing. Tuhan itu nggak seperti manusia. Ketika manusia jengkel, maka kita nggak lagi dikasih duit. Makanya kita sering mendengar ayah dan ibu, kalau kamu nakal, papa nggak suka, mama nggak suka, nanti uang jajan dipotong. Nggak begitu. Yesus tidak begitu. Ketika Bapa muncul dalam hidupmu, hal yang mengagetkan, penerimaannya bukan karena perbuatan baik kita. Dia menerima karena Yesus mengasihi kita. Kalau kita mendengar cerita tentang anak yang hilang, itu sebenarnya bercerita tentang Bapa yang penuh belas kasihan, Bapa yang penuh dengan kasih. Ketika kita mendengar cerita tentang pengampunan, ada orang punya utang 10.000 talenta. Kisah itu adalah cerita tentang raja yang penuh belas kasihan, raja yang penuh dengan belas kasih. Ketika kita mendengar cerita tentang orang-orang yang menolak hadir dalam undangan, itu sebenarnya bercerita tentang Bapa yang membuat pesta, membuka ruang pintunya, memasukkan banyak orang, bikin pesta untuk orang-orang berdosa. Itu cerita, bukan orang yang menolak undangan, tapi itu cerita tentang raja yang membuat pesta. Ada begitu banyak cerita dalam Alkitab yang sebenarnya cerita tentang Bapa Surgawi. Karena itu Bapak Ibu, Bapamu di tempat yang tersembunyi melihat hidup kita. Layanilah dengan sungguh-sungguh. Melayani bukan karena orang lain, melayani karena Bapamu yang telah mengasihi kita semua. Melayanilah dengan kemurnian, bukan karena ada iming-iming, bukan karena ada pamrihnya, bukan karena ada sesuatunya. Melayanilah dalam kemurnian. Tetaplah murni sebagai anak-anak Tuhan. Jangan mau dicemari hatimu. Jangan mau dirusak oleh peristiwa-peristiwa yang menyakiti engkau. Tetaplah tulus. Kalau engkau memberi, berilah. Gak usah hitung-hitungan. Apa yang kau beri diperhitungkan oleh Bapamu yang di surga. Kalau kita yang hitung-hitungan, semua yang kita beri tidak diperhitungkan oleh Bapamu. Tetapi kalau kita memberi, kita mempersembahkan, kita memberi makan kepada banyak orang, maka lihat, semuanya dihitung oleh Bapa surga. Makanya dalam Matius 25, lihat, kenapa ada yang di sebelah kanan itu domba, yang di sebelah kiri itu kambing. Yang domba ini mengalami Tuhan, makanya hidupnya melesat. Yang kambing, dia tidak mengalami Tuhan, dia hidupnya meleset. Hari-hari ini ada orang yang semakin benderang, ada orang yang semakin pudar. Dua orang ini, yang satu makin cemerlang, yang satu makin pudar, tapi yang satu melesat, yang satu lagi meleset. Yang satu mengerjakan yang Bapa surgawi mau, yang satu mengerjakan yang dia mau. Yang satu melakukan kehendak Bapa, yang satu melakukan kehendak pribadi. Ujungnya, lihat, ujungnya bukan menjadi gereja besar, bukan menjadi pembicara, tetapi lihat, ujungnya lihat. Kekristenan itu ujungnya dipimpin oleh Roh. Ujungnya kekristenan itu dipimpin oleh Roh. Itu ujungnya. Berarti apa artinya?
mematikan daging. Siapa yang dipimpin roh akan mematikan daging. Siapa yang dipimpin roh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Siapa yang dipimpin roh bergerak bersama dengan Tuhan. Itu melesat